Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Ila hadratir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa masyhadu salihin. Wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa li jami'i muallimina wa li jami'i muassisi jami'atina wa mu'assis jami'i muassisi ma'hadina wa khasatan ila mu'allif al-kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun wa syuf'atu wajibatun. Wa syuf'atu utawi syuf'ah kang aran syuf'ah iku wajibatun. Wajib bil khultati kelawan campur. Tunal jiwari ora tanpa tetanggan. Jadi maksudnya dalam hal ini benar-benar menyatu begitu ya. Sesuatu itu bukan sekedar berdekatan gitu. Fima ing dalam barang yang kosimu kang kena dibagi. Dentum apa madu nama ora barang lain kosimu kang ora kena dibagi. Wa fi kulli malan ing dalam saben-saben barang layun kalu kang layun kalau kang ora kena dan pindah minal ardi saking bumi kal aqari kaya dene kebun wa ghirihi lan saliyane kebun. Bisa kelawan reka alladzi waqa kang tumibu alaihi ing atase saman apa albai'u atol. Wal aslu, kita ke sini. Wal aslu tawid dalile fi masa baka yang dalam berkara kang wis kliwat, yakni tentang syuf'ah iku ma hadis rawa kang wis riwayatkan ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari. Wa Muslim Imam Muslim, ini hadisnya nomornya ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati. Qada memutuskan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati kelawan syuf'ah. Ya. Fikul lima yang dalam saben-saben barang lam yuksamu kang durung dibagi apa ma. Wa inda Muslim lan yang dalam periwayatane Imam Muslim fi ardin au raba'in au haitin. Ya. Di sini ada bingkasan ya, fi ardin yang dalam bumi au raba'in, ini al-manzil rumah, au haitin utawa bustan kebun. Ya. Fa idza waqa'atil hududu wa surrifatit turuqu fala syuf'ata. Ya. Fa idza waqa'at dan nalikane tumibo atau ada apa al hududu pira-pira batas wa surrifat lan den pisah apa aturuqu pira-pira dalan fala syuf'ata mangko ora ana syuf'a iku maujud. Ya. Nah, jadi ini pembahasan tentang syuf'ah ya, syuf'ah. Pada intinya begini, syuf'ah itu jadi misalnya ada dua orang atau lebih yang berserikat ya untuk menjalankan sebuah ya transaksi begitu atau sebuah usaha begitu ya. Nah, kemudian
masing-masing kan ada bagian, ya, saham lah gitu ya. Nah, ketika bagian itu kemudian dijual, maka sebenarnya yang lebih berhak untuk membeli itu adalah kawan yang dia kerjasama tadi itu, ya. Cuman di sini diberikan batasan gitu ya. Mana tadi? Ini ya. Fima yan kosimu, sesuatu dan sesuatu itu fikul limayan kolomil ardi, ya. Berarti berupa barang ya, berupa barang. Kalau melihat ini ya diberikan batasan yang terkait dengan malayun kolomil ardi, kal akori seperti kebun, wa ghairihi, ya. Nah, jadi misalnya begini, berarti barang ini kan barang yang tidak bergerak gitu ya. Nah, kalau melihat batasan ini, jadi misalnya secara umum itu intinya syufa itu adalah bagaimana ketika ya ada sebuah atau barang gitu ya, kemudian ini mau dijual, maka sebenarnya ada orang yang mungkin lebih berhak untuk dia membelinya. Ya, jadi misalnya begini, katakanlah ada dua orang yang berkongsi kerjasama ya, kemudian mendirikan katakanlah membuat warung ya. Nah, warung ini kan dikelola bersama-sama gitu ya. Nah, memang ketika ini misalnya dalam bentuk warung itu kan dia tidak kelihatan fisiknya ya, karena kan dia modal gitu ya. Dia kan modal. Tetapi kalau misalnya gitu ya, kemudian kerjasama itu sepakat untuk diakhiri ya, kemudian pada akhirnya warung itu harus dibagi dua gitu ya. Nah, disitulah maka yang lebih berhak untuk membeli ya bagian yang separuh itu adalah kawan yang lama, kawan yang diajak bekerja sama itu yang lebih berhak daripada dijual kepada orang lain. Nah, itulah ya, jadi itu namanya syuf'ah. Seandainya misalnya kemudian dia sudah jual itu, maka orang yang diajak bekerja sama tadi itu ya berhak untuk mengganti ya duit yang dia sudah terima tadi ketika dia sudah jual ya. Nah, di sini kan ada tadi bisamanil ladzi waqa'a 'alaihil bay'. Ya. Nah, jadi itu untuk apa ya? Karena tidak mesti mudah juga ketika separuh itu kemudian diberi orang lain dan kemudian menjadi bagian tetangganya begitu kan ya. Kan ini sudah bisa, ini kan dibagi. Nah, maka kan akan menjadi bagian yang dekat dengan orang yang pertama tadi ya, yang diajak kerjasama. Ini kan tidak mesti bisa berjalan dengan baik ya, bertetanggaannya gitu loh ya. Nah, maka untuk menjaga hal-hal yang seperti itu, tidak ketika ada orang baru masuk dan yang ini dikhawatirkan ya tidak cocok begitu, maka
orang yang lama tadi ya, yang diajak kerjasama itu berhak untuk menyatukan, nah, melakukan syuf'ah gitu, mengambil apa atau membeli ya, mengganti kalau ini itu istilahnya sudah dijual maka mengganti yang tadi dia sudah jual karena dia lebih berhak gitu ya. Praktek ini mungkin apa ya, barangkali begini ya, ketika ada rumah mau dijual misalnya tetangga kita, maka sebenarnya gitu ya, yang tetangga kita itu bisa jadi lebih berhak untuk apa membeli kalau memang dia apa mau ya, dan dia ada niat, ada minat gitu ya. Kenapa? Karena ketika rumah itu menjadi milik bagian dari orang yang lama, dari orang tadi, maka itu bisa jadi kehidupan yang ada di situ tidak berpotensi terganggu. Beda dengan misalnya rumah itu seandainya dibeli oleh orang lain, yang orang lain ini kemudian seandainya kemudian kurang bagus, kan dia berpotensi terhadap sesuatu yang sudah ada di lingkungan itu ya. Itu misalnya begitu ya. Ya saya kira itu yang ya masuk akal juga gitu ya. Artinya ketika begini aja lah, yang paling gampang begini ya. Misalnya ketika tinggal di sebuah kos-kosan gitu ya, kemudian samping kita kamar yang dikosi oleh orang lain itu mau digantikan kepada yang lain ya. Nah sebenarnya gitu ya, tetangga kamar itu lebih berhak atau punya hak untuk dia mengambil itu sebagai jatah dia juga ya, kalau memang dia membutuhkan gitu ya. Kalau memang dia membutuhkan, kalau dia nggak butuh ya nggak ada masalah gitu ya. Nah kenapa? Karena ketika ini dia ambil sekalian, maka tidak akan ada orang baru kan yang akan mengambil jatah tempat itu ya. Kenapa? Karena seandainya ada orang baru gitu ya yang masuk ke situ, kan itu berpotensi mungkin berbeda budaya, berbeda status gitu ya, berbeda kasta gitu ya. Jadi itu kan berpotensi mengganggu lingkungan di situ gitu. Maka itulah. Nah, ini dalam teks ini dicontohkan lebih dalam prakteknya misalnya ada sebuah kepemilikan barang yang itu dikelola bareng-bareng, kemudian ternyata kesepakatan itu terhenti sehingga yang satunya ingin jual. Nah, maka sebenarnya kawan dia yang diajak berkongsi itu lebih punya hak untuk mengambil itu ya, membeli itu. Atau saatnya ini sudah dijual, maka dia sebenarnya juga punya hak untuk mengganti uang yang dia sudah terima tadi itu, yang dia sudah jual. Nah, itulah syuf'ah gitu ya. Nah, kemudian wahia utawi syuf'a al-fawri ing ngatasi saknalika, iku al-fawri ing ngatasi saknalika, artinya harus segera gitu ya, seandainya itu mau diambil. Fa in akhiraha ma'al qudrati 'alaiha batalat ya, mongko lamun ngakhiraken sapa wong yang satunya tadi ha ing syuf'a ma'al qudrati sertane mampu 'alaiha ing ngatasi syuf'a, batalat mongko batal itu ya. Jadi dia nggak punya hak untuk syuf'a lagi karena dia sudah ada waktu tapi dia molor-molor begitu.
Wa idza tazawwaja imra'atan lan nalikane menikahi sapa wong lanang imra'atan ing wong wadon ala syiksin ing ngatasé satu bidang tanah ya atau satu ya bidang kebun gitu, area kebun. Akhadahu asy-Syafi'u bimahril mithli mongko ngambil hu ing syakes gitu ya. Sapa asy-Syafi'u wong kang melakukan syuf'ah bi mahril mithli kelawan mahar mithil. Maksudnya jadi misalnya ada seorang menikahi perempuan dengan mahar satu bidang tanah dan kemudian itu bagian dari yang yang mau diganti gitu ya, maka ya bisa diganti dengan mahar misil, mahar yang senilai begitu ya. Wa in kana syufa'u jama'atan, apabila ada sapa syufa'u pira-pira wong kang mau melakukan syuf'ah gitu ya, pira-pira wong kang mau melakukan syuf'ah mengganti tadi itu ya. Apa ana iku jama'atan berkelompok banyak orang, istahaqu mongko padha ngehaki masing-masing berhak hak ing syuf'ah ala qadril imlaki ing atase ukurane kepemilikan. Kalau ternyata yang bekerja sama tadi yang join itu lebih dari 2 orang ya banyak, maka ya masing-masing hak itu sesuai dengan ya dari orang-orang itu sesuai dengan ininya kepemilikan ya. Nah jadi syuf'ah itu begitu, seseorang boleh mengganti gitu ya barang yang sudah dijual kepada orang lain diganti dengan harganya, karena memang dia dengan orang itu tadi yang sudah menjual itu memang ada kedekatan gitu ya, atau ini tadi ada kerjasama ya. Nah maka orang yang diajak kerjasama itu lebih berhak untuk mengambil ya, membeli seandainya yang ngajak kerjasama tadi itu mau menjual barangnya. Nah itu yang disebut dengan syuf'ah itu. Oke. Faslun ay hadza faslun ya. Wal qirad lan iku tetep kedue akad qirad arba'atu asyara itu utawi 4 pira-pira syarat. Ya. Oke, sekarang kita bicara tentang qirad. Nah, qirad kita lihat di sini. Wa yusamma mudharabah, disebut juga dengan mudharabah. Wal aslu utawi dasare fihi ing dalam qirad iku al-ijma' wa amal sahaba, ijma' kesepakatan para ulama ya dan amal sahabat radhiyallahu anhum. Qala fi takmilatil majmu' qala Ibnu al-Munzir wa ajma' ahli ilmi ala jawazil mudharabah fil jumlah. Memperbolehkan para ulama dulu itu mudharabah bagi hasil. Waqala Sun'ani la khilafa bainal muslimin fi jawazil qirad. Ya, sepakat diperbolehkan bagi hasil ya. Wa annahu mimma kana fil jahiliyah faqarul Islam. Dulu sebelum ada Islam memang sudah ada praktek itu ya, kemudian diakui oleh Islam ya. Wa nuqila al-amalu bihadza an ta'dhimna sahaba minhum Umar wa ibnuhu Abdullah wa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum ya. Nah itu memang praktek yang sudah pernah dilakukan juga oleh sahabat ya, al-qirad. Ada 4 syarat, yaitu apa saja? Rupane an yakuna ala nadin yang ta'ono ya, apa qirad tadi itu ala nadin ing atase mata uang minad darahimi saking pira-pira dirham tanani lan pira-pira dinar. Wa iyyadzana yantongi di sapa robul mali pemilik harta lil amili maring wong kang nglakokaken. Robul mali itu adalah orang yang punya modal, al amil itu adalah orang yang bekerja, yang menjalankan modal.
Fitasarrufi ing dalam tasarruf mutlakon kelawan mutlak. Ya. Jadi pemilik modal itu memberikan izin secara mutlak dalam mempergunakan ya harta itu tadi ya, yang diberikan untuk usaha. Au fima atau yang dalam perkara lain katu kang ora putus apa wujuduhu kahanane ma ghaliban ing dalam umume ya kaprai atau umume. Wa an yashtarita lahu lan itu mensyaratkan lahu bagi wa yashtarita lan mensyaratkan sapa rabbul mal gitu ya lahu maring kirat juz'an ing bagian makluman kang kinawruan minal ribhi saking padi wa alla yuqaddara bimuddatin lan yen ora den batesi gitu ya dan ukuri gitu ya apa kirat bimuddatin kelawan mongso ya wala dhamana ya. Wala dhamalan ora ono tanggungan ya alal amili ing atase pelaku illa bi udwan kecuali sebab udwan sebuah pelanggaran wa idza hasulan kan hasil apa ribahun pati wa khusran kerugian jubira mongko den tambel apa al khusranu kerugian biribhi kelawan padi ya jadi ini membahas tentang kirot ya bagi hasil di mana ada 4 syarat. Yang pertama dia berupa duit gitu ya, uang. Kemudian pemilik modal yang memberikan izin secara mutlak ya untuk mentasarufkan, untuk memutar gitu ya uang. Selama itu ya digunakan untuk sesuatu yang normal, yang wajar ya. Gitu. Nah, kemudian ada ketentuan itu tadi ribahun ya bagi hasil yang sudah disepakati gitu ya. Yang berikutnya adalah wa alla yuqaddara bimuddatin yang tidak dibatasi bimuddatin dengan waktu. Nah, itu. Nah, pelaku ini tidak juga menanggung gitu ya sesuatu apabila memang tidak ada hal yang dia langgar begitu ya. Tuh. Nah, kalau antara laba dan kerugian itu sama-sama didapatkan, maka ya ketika ada kerugian maka ya dia bisa ditambal gitu ya dari keuntungan yang ada. Nah, jadi itu tadi yang terkait dengan kirot atau bagi hasil ya. Bagi hasil. Nah, jadi ini sudah tadi ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Ini ketiga itu sudah keempat. Oke, jadi itu yang terkait dengan bagi hasil ya, antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha itu. Taib summa nasamil ila faslun ay hadza faslun. Ya, jadi ya tadi kita bicara tentang kirot ya, bagi hasil. Sekarang wal musaqatu jaizatun. Wal musaqatu atau musaqat ya. Ya kerjasama sama juga ya, kerjasama ini pertanian ya, iku jaizatun wenang ala nakhli ing atase kurma wal karamilan anggur gitu ya. Wala halan iku tetep keduwe musaqat syartane utawa dua syarat ahaduma ta sasijine
syartone iku an yuqaddira yen to nentukaken ya sapa wong gitu ya ha ing an yuqaddira yen to nentukaken sapa wong ha ing musaqat bimuddatin kelan mangsa maklumaten kang kinawerwa. Jadi ada syarat dari musaqat ini ya, kerjasama pertanian itu kerjasama di antara apa tadi ya akhadu. Jadi di sini ada penentuan waktu ya, batas waktu ya, bimuddatin maklumatin waktu yang diketahui. Watsani uta yang kedua iku an yu'ayyina yen to nentokaken sapa rabbul mal gitu ya fil amili maring orang yang bekerja, orang yang melaksanakan gitu ya juz'an ing bagian makluman kang kineran minat samrati saking buah. Jadi juga harus ditentukan gitu ya nanti yang akan diperoleh oleh pekerjanya. Summa al-amalu fiha ala darbaini, kemudian utawi al-amal fiha ing dalam musaqat iku ala darbaini ngatasi rong macam. Amalun ya'udu naf'u ila samrati. Pertama amalun yaitu pekerjaan ya'udu kang bali apa amal, ya'udu kang bali apa naf'uhu kemanfaatane amal ila samrati maring buah. Fahuwa alal amil ya. Jadi pekerjaan yang pertama adalah amalun ya'udu naf'u ila samrati, pekerjaan yang kemanfaatannya kembali kepada buah ya. Fahuwa alal amil, maka utawi amal iku amili wajib yang atasnya amil. Jadi pekerja itu bagaimana mengkondisikan ya bahwa kemanfaatannya itu memang bisa dirasakan gitu ya. Nah, yang kedua wa amlun ya'udu naf'ul ardi, pekerjaan yang kembali ya manfaatnya itu kembali kepada tanah. Ya. Fahuwa ala rabbil mali, utawi amal ya'udu naf'ul ardi iku ala rabbil mali ngatasé pemilik harta. Jadi ini kan apa? Al-musaqah itu tadi itu ya, ada yang ada pemilik modal dan ada pekerja. Nah, di sini ada pembagian gitu ya. Amal ya'udu naf'u ila samrah fawal amil, yang kegiatan yang terkait yang berefek kepada buah itu adalah tanggung jawab amil. Sedangkan pemilik modal adalah amalun ya'udu naf'u ila ardi, yang kemanfaatannya itu kembali kepada bumi gitu ya. Jadi al-musaqat ini adalah ya kalau dari arti bahasa sih sako itu artinya mengairi gitu ya. Jadi ini kerjasama dalam pertanian antara pelaku atau pekerja dengan yang memiliki tanah, tuan tanah atau ya juragannya begitu ya. Gitu. Nah, masing-masing tadi dijelaskan bahwa ada kewajiban yang kembali kepada pekerja, ada yang kembali kepada rabbul mal, yaitu pemilik modal. Maka disitu harus ada kerjasama.